Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama ke kitab Yohanes pasal 15. Kita akan baca dari ayat 16. Mari kita dengarkan, saya bacakan buat kita bersama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, maka kita akan melihat pada hari ini bagaimana kehidupan kita itu boleh menjadi berkat. Tapi saudara, kita mau lihat harus seperti apa kehidupan kita. Dan pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kata kunci, yaitu dedikasi. Saudara yang kasih Tuhan, maka ketika Tuhan sudah memberikan perintah, kita harus melakukannya dong. Amin saudara. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, satu perintah sederhana yang Tuhan berikan adalah pergi. Kalau kita mau lihat apa sebenarnya arti kata pergi di sini, sebenarnya artinya adalah secara harafiah ya pergi. Dalam bahasa aslinya saudara, maka dikatakan hupago, artinya jangan di sini lagi. Supaya kita jangan di sini, kita harus pergi ke tempat lain. Itu sebenarnya artinya. Dan kita melihat ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat lain. Contoh saudara, dalam Matius 28 ayat 19, yaitu amanat agung, Tuhan mengatakan karena itu pergilah. Amin. Jadi saudara, mari kita renungkan hidupan kita. Apakah kita sudah melakukan firman yang satu ini? Yaitu kita jangan ada di tempat kita lagi, untuk kita itu boleh mengabaikan apa yang merupakan firman Tuhan dan kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita harus ada di satu tempat di mana kita sedang melayani Tuhan, sedang melakukan perintah Tuhan, sedang menggenapi firman Tuhan. Kita yang boleh merenungkan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah dalam kondisi seperti itu? Dan kalau kita teruskan Matius 28 ayat 19 tadi dikatakan, aku menyertai kamu jika apa? Jika kita sedang melakukannya, sedang pergi, sedang berada di tempat, di posisi di mana Tuhan melihat kita sedang berbuah. Hari ini mari kita lihat satu kisah yang indah mengenai pertemanan atau persahabatan dua orang yang namanya Barnabas dan Paulus. Mari kita mulai dengan Barnabas. Siapa dia? Kita boleh melihat dia ditemukan dalam Kisah Para Rasul 4. Mari kita buka ayat kita sama-sama. Kita lihat dari ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, kita melihat lagi saudara, bagaimana awal daripada catatan tentang Barnabas itu ada hal yang namanya memberi. Saudara, kalau kita bicara tentang dedikasi, maka termasuk di dalamnya adalah memberi. Tapi dedikasi bicara tentang suatu pemberian yang lebih daripada sekedar item yang merupakan milik kita. Tapi dedikasi itu berbicara tentang bagaimana hidup kita beri. Nah, kalau hidup kita beri, maka semua dalam hidup kita juga kita pasti relakan. Kita pasti mampu melepaskannya. Dalam hal ini kita boleh melihat Barnabas ini adalah di kisah permulaan atau gereja mula-mula adalah salah satu orang yang dicatat dalam Alkitab. Bahwa kita tahu bahwa zaman itu maka jemaat mulai memahami kehidupan dengan arti yang berbeda. Mereka boleh merelakan harta milik kekayaan mereka untuk demi kepentingan bersama. Dan di sini dicatat Barnabas adalah salah satu yang melakukannya. Nah saudara, Barnabas ini akan memiliki peran besar dalam pemberitaan Injil global. Ayo kita teruskan. Nah suatu hari saudara kita tahu bahwa Rasul Paulus yang sebelumnya namanya Saulus, dia dimenangkan oleh Tuhan. Nah kemudian dia mendapatkan suatu firman Tuhan yang khusus. Ini boleh kita temukan dalam Kisah Para Rasul 9
bahwa Tuhan mengatakan kepada dia bahwa ia menjadi pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan Tuhan katakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, tidak lama saudara setelah firman itu dilepaskan ke dalam kehidupan Saulus, waktu itu masih disebut Saulus, maka dia langsung bangkit, ya. Dia tidak saudara lagi dalam kehidupan lamanya, dan dia pergi mendalami lagi firman Tuhan, dan akhirnya dia berada di suatu tempat yang namanya Damaskus. Di Damaskus saudara dia memberitakan Injil, tetapi dia ditangkap, dianiaya. Dan pada waktu malam saudara, maka orang-orang yang bersama-sama dengan dia harus membantu dia melarikan diri. Dia diturunkan dari atas tembok di sebuah keranjang saudara yang diikat dengan tali. Larilah dia ke Yerusalem. Jadi saudara boleh kita lihat di sini bahwa Saulus adalah pribadi yang termasuk juga mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Saudara, apa itu dedikasi? Dedikasi merupakan sesuatu yang Tuhan butuhkan untuk pekerjaan Tuhan boleh terlaksana di muka bumi. Tanpa ada orang-orang seperti saudara dan saya yang mau berdedikasi, pekerjaan Tuhan tidak bisa selesai. Nah, saudara, kita melihat Paulus seperti itu. Dia mulai mendedikasikan hidupnya penuh pada Tuhan dengan cara yang berbeda. Tibalah dia di Yerusalem, dan ini catatan tentang dia. Kisah Para Rasul 9:26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Karena dia dulu saudara adalah seorang penganiaya daripada orang-orang percaya. Dan ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi pada Saulus. Dia sudah berubah. Akhirnya Saulus berhasil bergabung dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dan di Yerusalem, apa yang dilakukan Saulus? Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi. Dia memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Seperti pos PI ini saudara, pos pemberitaan Injil. Dan kemudian orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Nah saudara, kita lihat tadi di Damaskus dia dianiaya, Yerusalem juga dianiaya. Nah ketika mereka melihat, teman-teman dia melihat bahwa dia akan dibunuh, mereka membantu lagi Saulus untuk pergi dari tempat itu. Dia diantar ke suatu tempat yang namanya Kaisarea. Dan dari situ Saulus harus mengambil kapal untuk pergi ke Tarsus, yaitu kota kelahirannya, kampung halamannya. Cukup jauh dia naik kapal. Saudara, ini orang yang sudah mendedikasikan hidupnya pada Tuhan. Tapi untuk sementara dia coba melayani tapi terhadang. Coba melayani terhadang. Nah sekarang dia harus pulang ke kampung halaman. Di kampung halamannya di Tarsus tidak ada catatan tentang apa yang dia buat di sana. Kita yakin dia melayani, tapi tidak ada hal terobosan yang dicatat dalam Alkitab. Saya percaya Saulus harus bertabah hati, karena dia tidak lagi terhubung dengan Yerusalem, tidak lagi terhubung dengan kegerakan rasul-rasul. Dia harus sendirian di Tarsus. Mungkin dia melayani, tapi pada dasarnya pasti ada sesuatu yang dia rasa belum beres, belum lengkap dalam pelayanan hidupnya. Pekerjaan yang belum tuntas maksudnya. Nah tibalah saudara, masuk lagi peran daripada Barnabas. Di dalam Kisah Para Rasul 11, Barnabas telah diutus oleh rasul-rasul dari Yerusalem ke Antiokhia di Syria. Di sana ada jemaat dan dia layani. Nah setelah itu saudara, dia berpikir tentang Saulus. Saulus itu ada di Tarsus yang notabene sudah gak terlalu jauh lagi. Dia pergi saudara keluar kota, ke kotanya Saulus yang namanya Tarsus. Dia cari Saulus dan dia ketemu. Ketemu saudara, pastinya dia ajak. Kira-kira mungkin seperti ini, ayo Saulus bergabung bersama dengan saya, kita ke Antiokhia.
Kita melayani jemaat di sana. Kamu bisa mengajar dan kamu juga bisa menjadi rasul di sana. Maka segera Saulus ikut dengan dia. Pergilah mereka bersama-sama di Antiokhia. Mereka melayani Tuhan dengan dahsyat. Nah, saudara tahu, setelah mereka melayani di sana bersama-sama, disitulah gereja atau umat Tuhan pertama-tama kali disebut orang-orang Kristen. Haleluya. Saya merasa itu adalah dampak daripada kehidupan Barnabas dan Saulus. Mereka berbuah. Tapi saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Saulus, sudah berfirman kepadanya bahwa dia akan melayani bangsa-bangsa, raja-raja dan orang-orang Israel. Bagaimana dengan kegenapan janji itu? Belum terjadi. Maka Saulus terus, saudara, berdedikasi, dan dia tidak akan berhenti sampai itu semua genap. Kita lanjutkan, saudara. Suatu hari terjadi berita secara profetik, ada kelaparan yang akan menyebar di seluruh daerah Romawi. Maka orang-orang percaya di Antiokhia memutuskan untuk mengumpulkan dana. Mereka kumpulkan, menurut Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan mereka mengumpulkan sebanyak yang mereka bisa masing-masing as much as they could. Mereka kumpulkan semua, serahkan kepada Saulus dan Barnabas, dan Saulus dan Barnabas yang membawa bantuan itu ke Yerusalem. Sekali lagi kita melihat bagaimana kehidupan yang berdedikasi. Kalau jemaat itu mengumpulkan sesuatu yang notabene jumlahnya sebanyak yang mereka bisa, itu namanya dedikasi. Dan Saulus dan Barnabas membawa itu ke Yerusalem. Apa arti semua ini? Mari kita lihat, saudara, apa kemudian akibatnya. Setibanya kembali Saulus dan Barnabas ke Antiokhia, apa yang terjadi, saudara? Sesuatu yang besar terjadi. Disitulah ketika mereka sedang beribadah, berdoa, berpuasa, Roh Kudus langsung yang berbicara kepada mereka, yaitu khususkanlah Saulus dan Barnabas untuk pekerjaan Tuhan. Dan mereka semakin mendoakan Saulus dan Barnabas, dan akhirnya mereka mempersiapkan dan mengutus Saulus dan Barnabas untuk pergi dari Antiokhia. Sekali lagi pergi, saudara, untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan kemana-mana, ke daerah-daerah yang belum terjangkau dengan Injil, ke daerah-daerah yang membutuhkan Injil, ke daerah yang belum menerima berita keselamatan, ke daerah di mana banyak orang masih perlu yang namanya keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka mereka pun pergi. Saudara, panjang sekali ceritanya untuk perjalanan, tapi mari kita lihat satu cuplikan daripada perjalanan mereka. Tempat yang mereka tuju pertama adalah Pulau Siprus. Di sanalah salah satu yang Tuhan janjikan kepada Saulus digenapi, yaitu dia bertemu dengan yang namanya raja-raja, dan salah satu yang dimaksud raja-raja ini adalah gubernur daripada provinsi itu. Mereka mendapat kesempatan dalam Kisah Para Rasul 13 untuk audiensi, dan bukan hanya audiensi, mungkin mereka diberi kesempatan untuk melayani, saudara. Dan berkumpul orang di sana, ada gubernur, dan Saulus mulai memberitakan Injil. Maka terlihat, saudara, orang-orang yang mendengar itu sangat terkesan. Hati mereka berkobar-kobar. Dan tiba-tiba ada orang yang mencoba menghalang-halangi. Dia adalah seorang dukun, saudara. Dan dia coba mempengaruhi gubernur itu, mengatakan jangan percaya. Tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah kejadian itu Saulus menegur dia. Dan orang tadi, seorang dukun itu, tiba-tiba mengalami kebutaan. Saudara tahu, tiba-tiba ada awan turun menutupi matanya. Saudara, kalau kita memberitakan Injil dengan dedikasi hidup, Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Dan kita butuh penyertaan Tuhan. Dan bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan yang seperti ini? Mari kita pergi dan memberitakan Injil. Saudara sekalian, mari kita tutup. Hidup ini bukan untuk mencari kekuatan, saudara ya. Tapi saudara, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan dan kita dedikasikan hidup kita bagi Dia, disitulah kekuatan itu akan muncul. Amin, saudara. Kita tutup dengan satu ayat, 2 Korintus 12 ayat 10. Dengarkan baik.
Karena itu aku senang, kata Paulus, dan rela di dalam kelemahan. Dedikasi membutuhkan kerelaan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Karena dedikasi, maka dia tidak putus asa, tidak pernah mundur dalam segala tantangan itu. Dan di akhir ayat itu dia katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari saudara pada hari ini renungkan baik kehidupanmu. Engkau yang tahu bagaimana kondisimu di hadapan Tuhan. Tuhan katakan bukan engkau yang memilih aku, tapi Tuhan katakan aku telah memilih engkau untuk engkau pergi dan jadilah engkau berbuah. Dan biarlah buah daripada kehidupan kita buah yang tetap.